Healing. Apa sih sebenarnya healing? Kata healing sebenarnya sudah ada sejak lama. Karena memang kata tersebut diambil dari bahasa asing. Namun, belakangan ini istilah dan arti healing memang begitu populer di sosial media. Mulai dari komentar, postingan status, caption, dan lain sebagainya. Healing berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, terjemahan Indonesia mengacu pada artian penyembuhan. Lingkup penyembuhan dari kata healing sendiri sebenarnya cukup besar. Arti healing juga dapat dikaitkan dengan penyembuhan jiwa, perasaan batin, maupun pikiran. Oleh karena itu, muncul istilah self-healing atau jika diartikan adalah penyembuhan diri. Ciri-ciri orang yang membutuhkan healing lebih sensitif dari sebelumnya. Salah satu ciri orang yang sedang dalam kondisi memendam luka batin, yaitu mereka menjadi lebih sensitif daripada biasanya, gengs. Misalnya, ketika mudah menangis terhadap hal-hal yang dianggap sepele sekalipun. Bahkan, peristiwa yang telah menyakiti juga dapat membuat seseorang menjadi mudah tersinggung hingga mengeluh. Kondisi lebih sensitif juga bisa dilihat ketika seseorang lebih mudah marah jika orang lain tidak memperlakukan dirinya seperti yang mereka harapkan. Sering muncul perasaan negatif. Tidak hanya sensitif, seseorang yang mengalami kondisi luka batin juga akan lebih banyak atau sering mendapatkan pemikiran, juga perasaan negatif dalam dirinya ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, mereka akan lebih mudah mengalami pesimistis dalam menghadapi suatu hal di kehidupannya. Mereka juga mudah putus asa dan khawatir terhadap suatu hal yang buruk yang dikira akan menghampirinya kembali. Sulit memberikan maaf dan mempercayai orang lain. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melepaskan luka batin yang terpendam adalah dengan mencoba memaafkan masa lalu. Namun, terkadang meskipun sudah memaafkan, masih tetap ada rasa ragu dan masih sulit untuk berdamai. Hal ini akan menimbulkan kondisi sulit bergaul dengan orang lain hingga sulit untuk mempercayai orang lain. Oleh karena itu, terkadang orang yang memendam luka batin cenderung mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang di sekitarnya. Gengs, kalau kalian udah ngerasain tanda-tanda di atas, mendingan buruan healing deh. Biar nggak pusing, cari rekomendasi tempatnya, Mimin bakal rekomendasi ini tempat healing buat kalian. Stay tune ya. 1. Aranya Coffee and Forest. Tempat yang satu ini cocok bagi pengunjung yang ingin mencari tempat healing sambil makan dan minum. Aranya Coffee and Forest menyajikan nuansa ngopi di tengah hutan, gengs. Pepohonan yang besar, juga udara yang sejuk akan menambah suasana self-healing yang baik. Apalagi jika malam tiba, banyak lampu menyala di sana-sini dan menambah pemandangan yang bagus. Lokasinya ada di Jalan Tapos LBC, Pancawati, Caringin, Bogor. Mulai buka pada pukul 10 hingga 9 malam, gengs. Tentunya tidak ada tiket ya untuk masuk ke sini, alias gratis. 2. Bukit Alesano. Tempat berikut ini cocok bagi wisatawan yang ingin melihat pemandangan Bogor dari puncak. Tempatnya ada di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Letaknya pun tidak jauh dari area tempat wisata, seperti Balai Embrio Ternak sekitaran Kampung Pasir, Cijeruk. Biasanya tempat ini menjadi tempat camping, gengs. Tidak heran kan bila melihat banyak sekali tenda di sana. Pemandangan di sana juga cukup mengagumkan karena ada langit yang indah ditambah dengan latar belakang panorama Gunung Gede Pangrango. Tidak ada tiket masuk alias gratis, pengunjung hanya diminta untuk membayar parkir saja. 3. Telaga Saat Puncak. Bagi sebagian orang, puncak menjadi tempat healing terbaik di Bogor. Salah satu tempat yang bisa dikunjungi adalah Telaga Saat di Puncak. Tempat ini menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Ditambah lagi, danaunya yang tenang membuat pengunjung refreshing di sana. Udaranya juga dingin dan sejuk. Dari sana, kamu juga bisa menikmati keindahan alam Gunung Kencana dan Gunung Gede Pangrango. Lokasinya ada di Cibulao, Tugu Utara, Cisarua, Bogor. Tempat ini buka dari 7.30 pagi sampai pukul 6 sore. Tiket masuknya hanya sebesar Rp10.000 saja per orangnya. 4. Telaga Warna Puncak.
Lokasi dari Telaga Warna ini masih berdekatan dengan Telaga Saat karena memang masih berada di dalam satu kompleks yang sama. Telaga ini merupakan habitat alami dari kera abu-abu, surili, lutung, macan tutul, dan babi hutan. Pemberian nama dari telaga ini adalah karena airnya yang sering berubah warna, gengs. Setidaknya, ahli berpendapat ada 7 warna di telaga ini yang telah dipengaruhi oleh ekosistem sekitarnya. Lokasi Telaga Warna di puncak ini ada di daerah Cibulau, Tugu Utara, Cisarua, Bogor. Tiket masuk sekitar Rp10.000 hingga Rp25.000. 5. Curug Cigamea, Pamijahan. Untuk kamu yang mencari tempat healing di Bogor, di mana kamu bisa menikmati pemandangan air terjun yang segar, Curug Cigamea adalah tujuan kamu. Curug Cigamea ini hanya berjarak 400 meter dari pintu masuk atau sekitar 15 menit berjalan kaki. Curug Cigamea ini dikenal juga dengan nama air terjun Bidadari, yang memiliki 2 buah air terjun bersebelahan dengan perkiraan ketinggian 30 meter dan 50 meter. Lokasi tempat ini berada di kawasan wisata Gunung Salak Endah, Kampung Lokapurna, Pamijahan, Bogor. Jam operasional buka di setiap hari pada pukul 7.30 hingga pukul 5 sore, gengs. Dan ada tiket masuknya ya, sebesar Rp10.000.